Di pesisir pantai wilayah Sumatera hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama Malin Kundang bersama ayah ibunya. Suatu hari ayahnya pergi mengadu nasib ke negeri seberang dengan mengarungi lautan yang luas. Hampir setahun ayahnya tidak pernah kembali dan dikabarkan telah meninggal. Sejak saat itu, ibunya yang mencari nafkah untuk mereka berdua. Malin anak yang cerdas walau kadang nakal. Lah suka mengejar ayam hingga suatu kali terjatuh dan meninggalkan bekas luka di lengannya. Saat dewasa, Malin Kundang merasa kasihan dengan ibunya yang sudah tua tetapi tetap bekerja. Lah pun menyampaikan niatnya untuk mencari nafkah di negeri seberang. Walaupun awalnya ibunya tidak setuju, tapi akhirnya ia tetap mengizinkannya untuk pergi. Di tengah perjalanan, tiba-tiba kapal yang dinaiki Malin Kundang diserang oleh bajak laut. Malin Kundang sangat beruntung dirinya selamat dan tidak dibunuh karena Malin bisa bersembunyi di sebuah ruang kecil yang tertutup oleh kayu. Malin Kundang terkatung-katung di tengah laut, hingga akhirnya kapal yang ditumpanginya terdampar di sebuah pantai. Dengan sisa tenaga yang ada, Malin Kundang berjalan menuju ke desa yang terdekat dari pantai. Selanjutnya, Malin menetap di desa itu dan bekerja dengan gigih dan ulet. Malin pun menjadi kaya raya dan ia pun telah mempersunting seorang gadis. Berita Malin Kundang yang telah menjadi kaya raya dan telah menikah sampai juga kepada ibunya. Ibu Malin Kundang merasa bersyukur anaknya telah berhasil. Suatu hari Malin dan istrinya melakukan pelayaran ke kampungnya dengan kapal yang besar dan indah disertai anak buah kapal serta pengawalnya. Saat Malin turun dari kapal, ibunya berdiri cukup dekat dan meyakini bahwa itu anaknya karena ia melihat bekas luka di lengannya. Ia pun segera memeluk Malin, tetapi dengan kasarnya Malin melepaskan pelukan. Bahkan, mendorongnya, menghinanya, serta tidak mengakui bahwa wanita itu ibunya. Ibu Malin sangat sedih dan marah. Karena itu ia segera menengadahkan tangan, "Oh Tuhan, kalau benar ia anakku, aku sumpahi dia menjadi sebuah batu." Tidak berapa lama kemudian angin bergemuruh kencang dan badai dahsyat. Tubuh Malin Kundang pun perlahan kaku dan menjadi sebuah batu karang. Kita lanjutkan ceritanya ya adik-adik yang soleh dan soleha baik hati dan penyayang. Kakak akan membacakan ceritanya lagi. Di daerah Sumatera Utara, terdapat kisah tentang Danau Toba yang bermula dari seorang pemuda yang pergi memancing. Meski awalnya tidak berhasil mendapat ikan, keberuntungan tiba saat ia melemparkan pancingnya lebih jauh ke tengah sungai. Seekor ikan besar menyambarnya, dan dengan susah payah, pemuda itu berhasil menangkapnya. Dengan senang hati, ia membawa ikan tersebut pulang. Namun, kejutan datang saat ikan itu berubah menjadi sejumlah keping uang emas ketika hendak dimasak. Dengan kebingungan, pemuda itu menemukan seorang gadis cantik di kamar, yang merupakan jelmaan dari ikan tadi. Gadis itu meminta izin untuk tinggal di rumahnya. Mereka menikah dengan syarat pemuda tidak boleh mengungkit asal-usul istrinya. Setelah menikah, mereka memiliki seorang anak laki-laki. Suatu hari, sang anak diminta membawa makanan untuk ayahnya di ladang. Namun, setelah merasa lapar, anak itu memakan sebagian isinya. Ayahnya marah dan mengungkapkan keturunan ikan anaknya. Sang ibu, yang sebenarnya jelmaan ikan, bersedih. Ibu yang sedih memberikan perintah agar anaknya pergi ke puncak bukit, sementara ia sendiri berlari ke sungai. Saat berada di tepi sungai, cuaca berubah menjadi gelap dan hujan deras. Sang ibu melompat ke sungai dan berubah menjadi ikan besar. Sungai pun banjir, membentuk danau yang luas dan dikenal sebagai Danau Toba. Legenda Danau Toba mengajarkan tentang kesetiaan, pengorbanan, dan bagaimana cinta dapat melampaui segala ketidaksempurnaan. Danau Toba menjadi saksi bisu kisah cinta yang mengubah pemandangan alam dan membentuk takdir sebuah daerah. Kita lanjutkan ceritanya ya adik-adik yang soleh dan soleha baik hati dan penyayang. Kakak akan membacakan ceritanya lagi. Di zaman dahulu kala, di tepi laut Johor, Malaysia, hiduplah dua kakak beradik, Muria dan Sangede, putra Sultan Johor. Mereka menjalani kehidupan yang sederhana, menggembala itik dan bermain layang-layang di pantai. Namun, takdir menguji mereka ketika badai dahsyat merusak kegembiraan mereka. Benang layang-layang mereka putus, dan dalam usaha mengejar layang-layang yang terbawa angin, mereka melupakan itik-itik yang setia mengikuti mereka. Pulang ke rumah, ayah Sultan Johor mengutus mereka mencari itik dan memperingatkan bahwa mereka tak boleh kembali tanpa itik. Berbulan-bulan, mereka berkelana hingga mencapai kampung Serule. Di sana, mereka dibawa ke istana Raja Serule, yang tanpa mereka duga, mengangkat mereka sebagai anak. Keberanian dan kebijaksanaan mereka membawa kemakmuran ke kampung tersebut.
Namun, kebahagiaan mereka terusik oleh Raja Linge yang iri dan gusar. Dalam ancamannya, Muria menjadi korban dan kepergiannya menandai awal dari nasib tragis yang mengiringi kisah ini. Suatu hari, Sangede, yang masih hidup, menarik perhatian Putri Sultan Aceh dengan lukisan gajah putih. Sang putri meminta gajah sebagaimana tergambar dalam lukisan. Sultan Aceh memerintahkan Raja Serulei dan Raja Linge untuk menangkap gajah putih itu. Pagi harinya, Sangede dan Raja Serulei menuju Samarkilang sesuai petunjuk mimpi Sangede. Di sana, mereka menemukan gajah putih sedang berkubang di pinggiran sungai. Dengan inisiatif yang luar biasa, mereka mencoba menangkap gajah itu dengan menari dan bernyanyi. Gajah itu tertarik dan mengikuti langkah-langkah mereka. Mereka menari dan berjalan, membimbing gajah putih ke istana. Tarian yang mereka lakukan disebut tarian Guel. Keindahan tarian ini menciptakan hubungan unik antara manusia dan gajah, membawa kedamaian, kebahagiaan, dan kehidupan yang harmonis di Kerajaan Aceh. Legenda tarian Guel dari Samarkilang menjadi warisan budaya yang tak ternilai, mengingatkan kita akan kekuatan seni, musik, dan keberanian dalam menghadapi cobaan hidup.